Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vivi Oktavianiska Ningrum, NPM 110216181. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil penelitian saya yang berjudul Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap jaminan produk halal pada kedai kopi Hamsa. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu Indonesia sebagai negara dengan penduduk bermayoritas Muslim, maka menjamin makanan dan minuman yang beredar sudah sesuai dengan syariat Islam adalah sebuah kebutuhan. Halal sering dikaitkan dengan makanan dan minuman karena makanan dan minuman adalah kebutuhan fisiologis manusia. Makanan dan minuman juga masih mampu dalam dikategorikan sebagai sesuatu yang syubhat. Oleh karena itu, melakukan penjaminan mengenai produk tersebut halal adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di Indonesia tersendiri, jaminan produk halal dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk meninjau sejauh mana sebuah kedai kopi yang dalam penelitian ini adalah kedai kopi Hamsa melakukan penjaminan produk halal. Tinjauan tersebut dilakukan berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 17 hingga 20 dan Pasal 23. Pasal 17 hingga 20 adalah pasal yang membahas mengenai bahan. Lalu pasal 23 adalah pasal yang membahas mengenai hak pelaku usaha. Dan pasal 21 dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ialah pasal yang membahas mengenai proses produk halal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menjelaskan mengenai jaminan produk halal. Yang kedua, bagaimana jaminan produk halal yang dilakukan oleh kedai kopi Hamsa. Lalu yang ketiga, tinjauan. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap jaminan produk halal di kedai kopi Hamsa. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis data penelitian yaitu data pustaka dan data lapangan dengan teknik analisis data yaitu analisis deskriptif. Objek dalam penelitian ini yaitu kedai kopi Hamsa yang berlokasi di Jalan Ciliwung nomor 29 Bandung Wetan, Bandung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara dengan owner kedai kopi Hamsa yaitu Muhammad Naufal Akram, dengan data sekunder yaitu jurnal dan buku yang memiliki kesinambungan terhadap jaminan produk halal di Indonesia. Hasil penelitian dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Undang-undang tersebut membahas mengenai jaminan produk halal dimulai dari pembahasan mengenai bahan yang dibahas dalam pasal 17 hingga pasal 20, lalu pembahasan mengenai proses produk halal yang dibahas di dalam pasal 21, dan pembahasan mengenai hak pelaku usaha yaitu dibahas dalam pasal 23. Pasal mengenai bahan yaitu 17 hingga 20, yang pertama, bahan ialah bahan baku, bahan olahan, serta bahan tambahan yang terbuat dari hewan, tumbuhan, dan mikroba yang pada dasarnya bersifat halal, namun dapat dikategorikan haram jika menyelisih pasal 18 dan pasal 20. Pasal 18 yaitu hewan yang haram adalah bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Lalu pasal 20 tumbuhan yang dikategorikan haram yaitu tumbuhan yang dapat memabukkan. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai proses produk halal yang dibahas di dalam pasal 21 yaitu lokasi, tempat, dan alat proses produk halal harus dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat bahan-bahan yang dikategorikan haram sehingga dapat menjamin produknya bersih dan higienis. Lalu pembahasan yang ketiga dalam undang-undang tersebut yaitu mengenai hak pelaku usaha, di mana hal tersebut dibahas di dalam pasal 23. Hak pelaku usaha yaitu mendapatkan informasi, edukasi, serta sosialisasi mengenai jaminan produk halal dan mendapatkan pembinaan mengenai jaminan produk halal.
pembahasan hasil penelitian yang kedua, yaitu tentang bagaimana jaminan produk halal yang dilakukan oleh kedai kopi Hamsa. Kedai kopi Hamsa melakukan jaminan produk halal dimulai dari bahan yang digunakan, yaitu sudah berlabel halal, dari bahan baku yaitu berupa biji kopi Arabica, bahan tambahan berupa brown sugar dengan merek Palm Sweeker, dan susu UHT bermerek Diamond yang juga sudah memiliki label halal, serta bahan olahan yaitu creamer yang terbuat dari santan alami yang bermerek Max Creamer. Lalu, jaminan produk halal pada kedai kopi Hamsa dilihat berdasarkan proses produk halal yang dilakukan secara terpisah, dimulai dari pembuatan pengepresan biji kopi dilakukan di sebelah meja kanan, dan penyatuan setiap bahan baku dilakukan di sisi meja bagian tengah, lalu pengemasan dan pemberian produk kepada konsumen dilakukan di meja sebelah kiri. Lalu pembahasan penelitian yang ketiga mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa berdasarkan tinjauan tersebut, kedai kopi Hamsa dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 telah memiliki kesesuaian, dimulai dari bahan yang digunakan telah dapat dipastikan kehalalannya dan proses produk halal yang telah melakukan pemisahan. Sehingga dapat disimpulkan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah undang-undang yang membahas mengenai bahan, proses produk, serta hak pelaku usaha yang cukup luas membahas mengenai jaminan produk halal. Lalu, mengenai jaminan produk halal pada kedai kopi Hamsa, di mana kedai kopi Hamsa telah melakukan jaminan produk halal. Dan berdasarkan tinjauan, jaminan produk halal pada kedai kopi Hamsa juga telah sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal pasal 17 hingga pasal 23, sehingga dapat disimpulkan semuanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.